sih. Udah bro. Halo, seru masalah. Udah bro. Tadi kenapa nggak ikut? Aku baru bangun tidur itu, Cuk. Aku bukan anak ITC bro. Aku mau berangkat pun nggak udah jam segini. Aku tidur tuh tadi habis subuhan baru tidur. Bikin aja tadi jam 9-an baru nyampe salat. Bikin nih. Yang API kemarin film. API. Aku belum sih. Yang tugas kuliah dulu tak kelarin. Nanti megang itu. Biar nggak pecah nanti. Jago banget nih. Jinan doang sih. Nah, CSS-nya tadi. Aku ajarin PHP juga, Tis. Anjir, kamu udah PHP kan, Tis? Belum kayak dasar. Aku radong apa-apa lagi. Wes bro, wes tak record kok. Wes tak saiki. Oh, saiki werau. Tak. Hah? Oh, itu bro. Jelaske Mas. Oh, bro. At the end. Oke. Jere wes. Tadi kan intinya ini. Si list wiki nek menurutku loh, wiki storage yang menunjuk storage. Paham ora? Karena nek menurutku struct dan storage kenapa? Karena dia bisa menyimpan banyak data, misalkan 2 integer dan 2 string. Misalkan nih, ya. Nah, di satu variabel yang namanya list. Kan ini kan struct list. Di struct yang namanya list. Nah, menurutku itu termasuk dalam storage. Kelas juga. Kelas itu kan intinya kayak struct tapi bisa buat global. Nah, itu. Nah, intinya kan storage. Nah, kamu pertama kamu deklarasiin dulu storage-nya kamu mau gimana. Isinya mau apa aja. Nah, namanya bikin storage itu kamu tuh bikin rak kosong. Jadi di sini kamu bikin kotaknya dulu, struct list. Nah, kamu bikin rak-rakannya, rak untuk nomor, nama, kelas sama nilai. Kan di tugasnya kan suruh untuk menyimpan nomor mahasiswa, nama, kelas sama nilainya kan. Nah, jadi bikin 4 ini sama satu rak, satu tempat untuk alamat kotak selanjutnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu buka kotak 1 nih, kamu pasti tahu letak kotak 2 itu di mana gitu. Oke. Ya. Nah, itu untuk storage-nya. Untuk deklarasinya. Terus untuk nambahnya. Untuk nambahnya ini tinggal masukin aja. Misalkan ini ya kan aku bikin fungsi namanya void tambah. Di dalamnya ada integer nomor. Ini itu hasil inputan orang misalkan nih. Sein nomor. Nah, terus dimasukin ke tambah. Nah, tinggal masukin aja di dalam rak nomor rak. Ini aku bikin list baru, new list, namanya baru. Nah, bentar. Jadi mau tanya yang apa list pointer di head ini nganu ya, apa alamatnya ya? Apa? Yang mana? Yang ini loh, list void tambah list pointer alamat, dan dia alamat bukan toh? Lupa. Mana? Itu pointer. Ini deklarasi dari mana ya ini ya? Yang list pointer dan head itu. Ini tuh intinya tuh cuman buat nih apa ya? Tunjuk selanjutnya gitu kan. Nah, jadi tiap kamu create baru otomatis itunya ada ketambah langsung. Oke. Nah, nih kan langsung
next langsung head sama dengan baru. Jadi kalau misalkan kamu bikin baru, otomatis itu langsung gitu intinya gitu sih. Jadi ini tuh buat list ini tuh buat alamat si headnya yang sekarang, headnya yang sekarang, ya kan masukin di next terus baru. Jadi ini tuh kalau dipraktekin ini bentuknya descending. Jadi kalau kamu misalkan kamu masukin data namanya tuh 1, nomor ini kan variabelnya ada variabel nomor, nama, kelas, nilai. Kamu random aja misalkan nomor 1, nama 1, kelas 1, nilai 1. Kamu input lagi datanya nomor 2, nama 2, kelas 2, nilai 2. Nah, ini kan kalau ascending. Nah, kalau pakai codinganku ini nanti masuknya gini. Jadi yang pertama kali kamu tambahin itu bakal di bawah, akan masuk di paling bawah. Nah, selanjutnya ada di atasnya gitu. Oke. Jadi yang itu berarti descendingmu itu udah urut abjad atau belum? Apa cuma urut insertnya doang? Urut masukin insert. Jadi kalau misalkan kamu inputinnya nomor mahasiswa 104, terus masukin 105, terus nambahin 101, ya udah urutannya gitu. Dari kamu nambahin 104, 5, 1. Jadi ya urut. Makanya di codinganku selanjutnya kan ini aku bikin bubble sort untuk ascending ini. Aku kasih keterangan ascending berdasarkan nomor mahasiswa. Jadi kalau misalkan aku compile, datanya tuh tetap sesuai kita nambahin. Nah, si bubbles ini tuh mulai ngurutin nih. Case 2 itu tuh nampil. Jadi kalau misalkan orang mau nampilin, dia akan disort dulu, diurutin dulu, baru ditampilin. Gitu. Aku bikinnya gitu. Jadi aku nggak bikin apa itu nyisipin di tengah atau di akhir. Soalnya kan kalau aku nyisipin di awal dan langsung di fungsi urutkan, otomatis kan akan bakal urut semua kan, nggak perlu tak sisipin. Nah itu. Nih intinya kalian tinggal kalian deklarasiin baru aja, new list, nama variabelnya, terus nih kamu masukin aja. Kan kamu kan deklarasi di sini kan listnya kan namanya baru. Ya, nah tinggal di kotak baru dalam rak nomor. Nah, kalian masukin nomor yang udah diinput tadi, yaitu. Gimana? Terus itu di sort. Itu berarti nanti yang sort itu manggil list yang pointer head itu tadi. Ini manggil ya kan manggil head, otomatis kan manggil yang akhir kan. Nah, terus intinya diurutin. Manggil yang awal kan disandingkan tetap headnya kan otomatis awal terus kan. Nah, manggil awal. Nah, nanti di sini tuh awal bahkan disimpan, terus hasil simpanannya, terus kotakan selanjutnya terus dimasukin ke variabel baru nih, list temporary 2, isinya head. Jadi isinya tuh masih semuanya sama, terus perulangan. Nah ini menurutku untuk pertemuan pertama masih terlalu berat sih menurutku. Jadi kita skip aja yang ini, saranku. Ketimbang mumet. Terus nugasnya gimana anjir? Pakai yang nyisipin aja, yang ada di modul. Jadi kan itu kalian nggak diminta untuk apa itu? Oh, kalian kan ngurutinnya kan berdasarkan fungsi nyisipin kan. Kalau nyisipin tengah, otomatis kan kalian tinggal mikir ininya, perulangannya. Ya, kalian tinggal kopas modul literally, santai. Yo. Gimana, Chan? Nanti tak nganu lagi sih. Pas mencerna, terus lanjut dulu. Yang selanjutnya fungsi untuk menampilkan. Ya udah, kalian panggil headnya awalnya, list head. Terus kalian masukin misalkan ini head itu
variabel apa. Nah, ketika P tidak nol, alias belum sampai akhir, selama P-nya ini belum berakhir, kalian cout-kan. Jadi selagi di listnya, di head-nya ini tadi masih di P-nya ini masih ada value, maka akan di cout. Setelah cout nanti akan di next kan, ya kan? Nah, ini kan mirip kayak yang di modul kan ini. Cuma yang atas tadi yang bubble tadi aku bingung. Nah, ini ya penting ya, makanya ini nggak ada di modul, dan ini pun aku butuh berkali-kali nyoba. Oh gitu toh. Nah, untuk jelasin bantu. Itu sendiri-sendiri kan kamu yang ngetemnya itu. Apanya? Yang apanya? Yang ngetemnya itu kayak sendiri-sendiri kan. Tem? Ya, oh iya. Nah ini yang hapus. Aku lupa ini sama kayak yang di modul ya. Punya aku tuh awal sama nomor. Jadi kan aku ngapusnya ini berdasarkan nomor mahasiswa. Jadi nih fungsi hapus itu nomor 3, cons 3. Nah, cons nomor mahasiswa. Cout nomor mahasiswa. Jadi kan aku ngapusnya berdasarkan nomor mahasiswanya. Nah, if P jika apa itu jika bentar adik Unas tak mute bentar. Oke. Jadi gini, kalau misal pertamanya bikin deklarasi awalnya tuh apa, aku awalnya tuh pakai P, dan key itu untuk ya parameter lanjutan itu tuh masih 0 alias kosong. Nah, jika si P atau awalnya tadi itu ini P itu tuh kalau di modul itu tuh mirip kayak variabel bantu. Nah, itu. Bantu kan awalnya tuh diletakkan di awal. Nah, terus ke belakang, terus itu kan. Nah, itu. Inti P-nya kalau di codinganku P ini tuh kayak variabel bantu di modul. Nah, jika si variabel bantu atau P ini tadi next-nya 0 alias kotak selanjutnya itu alamat kotak selanjutnya itu tuh kosong. Nah, itu tuh bakal cout-in nomor mahasiswa tidak ditemukan alias sistem alias N udah selesai perulangannya. Kan kalau P sama dengan 0 kan sudah tidak sesuai dengan aturan kan berarti. Ini loh. Kayak iya memang. Kan ini misalkan ada 10 data. Ada 10 data. Kita kan mulainya dari data pertama. P-nya ini misalkan 1. Kita ulang. Bentar, matiin Discord. Nah, kita ulang sampai si P ini hasilnya 0 untuk selesai, untuk perulangannya ini berakhir. Kan syarat perulangannya kan P tidak sama dengan 0. Berarti kalau P-nya 0 alias ya value P-nya 0 atau kosong, otomatis kan berhenti. Nah, kita ngeceknya tuh kalau P yang kalau isi variabel isi data setelah variabel bantu yang sekarang itu 0. Nah, kan ini yang P next. Nah, itu 0. Nah, alias kosong alias
kotak selanjutnya itu kosong, nah itu bakal nge-see outin ini, terus kita next kan caranya tuh ke increment, baru kita increment kan. Nah, sekarangnya kan berarti 0, alias tidak sesuai, berarti selesai perulangan. Paham nggak? Iya. Benar. Karena ini kan, kalau misalkan P-nya 9, setelah 9 kan 10. Iya, 10 datang. Berarti kalau P-nya 10, terus next-nya kan 11, sedangkan datanya cuma 10. Nah, otomatis kan 11-nya kan 0 atau nggak ada. Nah, itu akan nge-see out ini dulu. Baru kita tambahkan P-nya tadi, itu tuh 10 tambah selanjutnya, alias 11. Nah, 11 tuh nggak ada. 11 tuh nggak ada. Otomatis ini false, alias selesai perulangan. Nah, gitu. Jadi kita ngecek untuk kedepannya. Itu. Untuk yang ini, yang if pertama. Untuk yang if kedua, itu tuh kalau misalkan nomornya yang sekarang, alias kita misalkan nyari nomor 8 dan kita ya benar di kotak 8 sekarang. Nah, maka ini yang if bersarangnya ini akan dieksekusi. Kalau misalkan Q-nya 0, aku lupa Q-nya itu kemarin buat apa ya? Batas kah? Bukan. If Q sama dengan 0. Nah, tadi lupa ya. Kemarin aku dengan lupa. Kadang kerjakan lupakan. Kabul mati ya. Oh, ini kalau Q itu tuh untuk Akhir. ini loh. Kan Q sama dengan P sama dengan selanjutnya. Berarti kan kalau misalkan P-nya yang misalkan kita P-nya yang sekarang tuh 10. Nah, 10 ini dimasukkan ke Q. Nah, terus P-nya ini dijadiin 11 P next. Nah, jadi untuk di belakang intinya tuh Q itu tuh satu kotak setelah bantu. Nah, intinya gitu. Jadi kalau misalkan ini di kotak nomor mahasiswanya ini tuh di kotak pertama, alias sebelum kotak pertama itu 0. Nah, maka head-nya itu dipindah ke depannya. Head atau awalnya itu dipindah ke nomor 2. Head sama dengan P next atau setelah bantu. Setelah bantu kan otomatis 2 kalau P-nya sekarang 1. Nih. Nah, kalau misalkan Q-nya tidak 0, alias misalkan nggak di nomor 10, otomatis kan sebelum 10 itu kan 9. Nah, intinya gitu. Cuman buat apa itu ganti si ininya, next-nya. Ganti si ini. Nah, ini list next. Kalau di modul itu tuh intinya buat pindah si anak panahnya. Nah, itu. Gimana? Aku nggak pikir jelasin. Nah, yang mindahnya tuh mindah ke depan yang ngereset muter itu. Hah? Yang kayak bapaknya kemarin tuh yang mindah. Saya ingatku yang mindah itu yang kayak bener nggak ya maksudku? Yang kayak dari belakang terus maju ke depan lagi sampai ke depan. Bukan itu kan? Ini misalkan else ya, yang else untuk pindah ke depannya. Misalkan kalau misalkan ini P-nya itu atau bantunya itu di data ke 8. Otomatis key-nya ini kan data ke 7 atau sebelumnya. Nah, otomatis kan kalau data sebelumnya alias 7 itu kan nunjuknya ke si P-nya kan alias nunjuk ke 9. Ke 8. Nah, sedangkan P-nya itu kan nunjuknya ke alias 8-nya kan nunjuk ke 9. Nah, kalau misalkan kita mau hapus 8,
7-nya itu kan harus disangkutin ke 9 dulu. Harus nunjuk ke 9 baru si 8 dihapus. Urutannya itu aturannya. Kalau enggak nanti data-data setelahnya yang 8 itu bakal ke reset. Nah, jadi kita si nomor 7 tadi alias kotak selanjutnya untuk nomor 7, kotak selanjutnya itu tuh setelah si P next. Q next alias kotak yang ditunjuk setelah Q itu adalah P next, kotak yang ditunjuk oleh P. Gitu. Bentar. Biar saling berkaitan gitu, Bro. Jadi kan misalkan kan Q-nya Q next sama dengan 8. P next sama dengan 9. Atau kan saya enggak salah. Gini. P sama dengan 8. Q next sama dengan 8, P next sama dengan 9. P sama dengan 8. Nah, kalau kita mau hapus P, otomatis next-nya yang di Q, kita harus ubah jadi 9 dulu kan, biar datanya yang di nomor 9 itu nggak ke-reset. Nah, jadi intinya gitu, kita Q next sama dengan P next. Jadi Q next isinya si Q next itu kita samain dulu dengan si kotak yang mau kita hapus. Jadi kan yang si Q next isi kotaknya kan 9. Nah, kita samain Q next itu tuh isinya tuh sama kayak P next, otomatis harus sama-sama 9. Nah, baru setelah kita ubah, nah setelah else kita hapus, setelah if ini tadi kita hapus si P, kita hapus baru kita aman untuk ngehapus si P, terus kita break alias kita akhiri perulangannya gitu. Lebih enak kalau kalian bisa nyari YouTube yang ada contoh visualnya sih, itu enak banget. Ini babnya ikutnya di apa? Anjir. Operasi. Masa link list gitu di YouTube. Tapi aku kemarin lihat cuma angka doang, Jin. Kalau yang kayak gini-gini kayak ada part-partnya, Bro. Kemarin ada tutorial kayak kata link list gitu kan. Rata-rata kayak yang dijelasin bapaknya, maksudnya angka gitu loh. Emang angka sama kayak kata-kata kalimat gitu sama? Angka sama apa? Ini kan tugasnya kayak data, bukan angka 1, 2 gitu-gitu kan. Maksudnya kayak campur kata-kata kayak nama gitu-gitu kan. Nah itu beda nggak sih? Kalau sama. Sama. Cuman kalau enaknya kan kalau angka kan bisa dioperasikan kan, jadi mudah untuk dibayangkan. Kalau misalkan kita pakai huruf, misalkan nextnya dia, yang sekarang tuh aku misalkan. Nah kan kita kan susah bayanginnya. Terus setelah dia tuh apa? Nah, kan bingung kan. Nah kalau misalkan oke sekarang 4, setelah 4 5. Nah otomatis kan kita sebagai manusia mudah dong bayangin. Oke setelah 5 pasti 6 dong. Nah, atau kalau enggak lompatnya kan ke 7. Nah, kan enak itu bayanginnya. Makanya kalau di tutorial biasanya pakai integer buat bantu memahami. Sebenarnya pakai string pun bisa. Akhirnya nanti kalau pakai string nanti beda kayak apanya gitu. Kan itu kan intinya kotak next itu kan nunjuknya ke alamat kotak selanjutnya. Jadi nggak peduli kamu mau isi kotaknya apa, kan yang ditunjukkan alamatnya bukan isinya. Coba lebih paham bisa nggak? Tolong diulang nggak? Aku ada bayangan. Oke. Stop. Soalnya aku ininya window, ganti ke ini. Ini mana tuh? Ini kamu compile ke Jenny gitu. Nggak, apa CMD. Kemarin lihat saya ya, pakai VS Code sama CMD. Nanti VS Code compile-nya pakai CMD. Udah, saya tampil belum? Sudah.
Ini tak save belum? Coba tak save. Reload. Semoga nggak merah. Sukses. Nah, kelihatan kan? Nah, ini nih. Sebelum itu tak kasih ini tuh, biar bantu buat paham. Jadi, ini tak kasih parameter cout. Enggak bro. Kalau merah, enggak. Tak reload, tak build. Good. Jalankan. Misalkan aku nambah data baru ya, nomor mahasiswa 1, namanya 1, kelasnya 1, nilainya 1. Aku nambah baru, nomor mahasiswa 2, 2, 2, 2. Tak tambahin lagi, nomornya 0, 0, 0. Kok aku belum nyoba 0 sih kemarin. Tak coba tampilin. Nih, tak surut kan. Jadi kan ngikutinnya kan aku awalnya kan 1 dulu, baru 2, baru 0. Otomatis kan random kan hitungannya. Nah, nih, data sudah diinputkan. Nih, data sudah diinputkan. Pas kita pas ini masukin fungsi tampil, maka yang dieksekusi duluan kan ini sudah diinputkan, data sudah diinputkan. Nah, yang kedua bakal disorting. Nah, kalau misalkan sortingnya gagal, maka yang sorting sukses ini nggak akan muncul. Soalnya ordernya tertunda di sini, error di sini. Nah, ini kalau misalkan kalian mau ngecek kalian error codingnya di mana, kalian bisa pakai cara kayak gini sih. Jadi misalkan kalian fungsi terus ada fungsi atau bla 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 lagi, tapi kok setelah kalian eksekusi layarnya tetap ketap-ketip doang, ininya ketap-ketip doang, nggak jalan-jalan. Nah, kalian bisa pakai ini. Jadi setelah fungsi kalian pakai parameter buat nandain, misalkan sorting sukses, buat nandain kalau si fungsi bubble sortnya ini aman. Tuh. Sortingnya kan udah. Tadi kamu ngertinya sesuai nomor mahasiswanya? Soalnya aku bikinnya berdasarkan fungsi bubble sort list ascending berdasarkan nomor mahasiswa. Nah, pengen tak tambahi tampil terus ada opsinya lagi itu kayak berat sih, malas sih. Misalkan aku mau bikin fungsi sort berdasarkan nama, kelas atau nilai itu kayak aku nggak disuruh dan nggak ada nilai plus, ya buang-buang waktu dan tenaga dan pikiran, capek, pusing doang. Oke. Terus ini kita continue dari Pak Dimas. Ya, terus aku mau hapus kan nomor mahasiswanya kan ada 0, 1, 2, 3. Nih, hapus itu tuh nomor 3, case 3. Kita masukin nomor mahasiswa, ya kan, benar, nomor mahasiswa, sein ke nomor. Terus kita masuk ke fungsi hapus. Fungsi hapus ini tuh kalau misalkan pnex-nya itu tuh 0, maka nomor mahasiswa tidak ditemukan. Misalkan aku nyoba ya pakai fungsi buat nandain, fungsi nandain, kayak parameter buat nandain lah, aku nyebutnya gitu. Cout, dan aku close saya, aku recompile, aku juga pengen tahu cara kerjanya gimana. Tambah nomor 1111,
2 sama cek benar udah urut terus dihapus. Kalau misalkan aku masukin nomor mahasiswa 4 kan seharusnya kan nggak ada kan. Nah nih isi si P isinya tuh ini alamat doang. Jadi nggak peduli kalian mau isinya di listnya tuh mau isi string lah, char lah, atau array lah, atau apapun itu nggak pengaruh ke ini. Soalnya tuh ini alamat kotaknya, gitu. Kan kalau misal yang kamu bingungin kan ininya kan, yang ini, intinya sign pointernya, ya kan, tadi. Kalau kamu lihat di YouTube itu kan sign pointernya ini tuh orang-orang itu nyontohinnya tuh pakai integer kan. Isi datanya. Kamu tuh di sini bebas. Ya ini. Kan aku bilangnya kan tadi kamu bikin rak. Nah, kamu terserah mau bikin raknya tuh kayak apa tuh terserah. Jadi kalau kamu mau isiin array, misalkan di sini kamu mau pakai array, misalkan string array. Jangan isi string string plus kamu kasih array akan 2 misalnya. Nah, itu bisa tuh, nggak ada errornya, bebas. Kamu mau struct, kamu bikin struct misalkan ini data itu tuh isinya ini. Data isinya ini. Terus kamu di sini inputinnya data sama dengan info. Boleh, kayak gini tuh boleh. Kok nggak boleh? Oh, kurang koma. Kok nggak boleh? Data is ambiguous. Nggak boleh. Aku lupa struct cara kerjanya. Cari di Google. Struct. Oh, ya kayak struct di dalam struct gitu. Ya pengen nyoba sih saja nih. Coba sini. Ini kan aman ya. Kalau nah, data is ambiguous. Label data is ambiguous. Data mahasiswa ini MHS. Ini data M sambil bedain itu kalau misalkan ini MHS data. Oh boleh tuh, boleh kok, nggak merah. Nah, tapi kok lo ini kan merah, ya kan aku ngubah datanya ini kan. Jadi aku harus ngubah ininya lagi. Jadi baru terus baru data nomor misalnya apa ya? Baru data, ya kan loh, ada biru-birunya, yes, ada data terus nomor. Kalau hilang merah-merahnya, nah hilang, tuh, boleh tuh. Kamu listnya tuh isinya ada struct-nya, boleh. Soalnya kan ini isi storage-nya. Yang penting listnya ini tuh benar. Kamu storage buat alamatnya tuh benar. Soalnya nggak bakal ngaruh. Kayak normal. Tuh. Jadi terserah kamu isinya ini tuh mau apa tuh terserah bebas. Aja. Aku masih bayangin tuh. Nanti berarti kan awalnya kita bikin struct dulu kayak namanya itu struct. Di situ kayak bikin apa ya? Buat insert kan nyisipin. Kamu bikin raknya dulu, kamu bikin bilik-biliknya dulu. Mau bilik buat nomor, bilik buat nama, bilik buat kelas. Nah, kamu bayanginnya kamu punya apa nih? Kamu bikin kotak sederhana, balok sederhana, yang dimana atasnya itu bisa dibuka. Ya kayak peti lah, nah, kamu bikin peti. Nah, itu tuh peti itu kosong.
persegi panjang volumenya kan balok. Volumenya balok kosong. Nah, kamu biar enak untuk ngalokasiin inventorymu kayak di game-game itu kan pasti dibikin rak-rak tuh. Nggak mungkin dong kotak gede terus ada itemnya, kan nggak enak dilihat, makanya dibikin kayak tabel. Nah, ini tuh intinya kayak gitu. Jadi kamu bikin rak-raknya dulu, sekat-sekatnya. Sekat-sekat gitu loh. Nah, ya, jadi intinya gitu. Kamu bikin sekat-sekatnya buat ini. Terus kamu bikin satu sekat spesial untuk masukin peta selanjutnya. Oke, peti karun selanjutnya gimana sih? Nah, ini tuh ini bagian yang ini. Ini buat nunjuk sih. Balok selanjutnya gitu. Untuk naruh peta harta karun selanjutnya, intinya gitulah. Balok selanjutnya lah intinya ya. Balok selanjutnya ya boleh. Atau kalau misalkan perpustakaan tuh buku selanjutnya ada di mana? Intinya gitu. Terus itu kan selanjutnya buat nyisipin apa buat masukin biasa tuh itu. Bener kan? Betul. Insert kan? Insert. Tambah ini ya, ini tambahkan insert. Misalkan kan ini kan isi alamatnya kan kayak gini tuh, kan pointer, dan pointernya ini tuh pointer alamat. Kalau array itu kayak nunjuk alamat array selanjutnya, kayak gitu. Intinya tuh kayak gitu. Jadi itu ini tuh kita bikin array tapi yang volumenya lebih besar, kayak gitu. Nomor mahasiswa tidak ditemukan. Misalkan kita cari dulu deh sebelum kita hapus. 3. Betul. Oh ya 2 ding maksimal. Nah. Siap. Salah. C lagi loro. Mahasiswa 2. Nah, kan muncul nih. Soalnya tuh di fungsi cari. Kamu di sini kan aku nginputin nomor mahasiswa yang akan dicari. Terus masuk ke fungsi cari. Nah, di fungsi cari itu tuh ya kayak dihapus nih. Bayarnya tuh sama. Kalau P-nya ini 0, ya bayar. Nah, kan ini kan next. Soalnya kan buat ngecek apakah selanjutnya itu masih ada atau enggak. Nah, sedangkan kan kalau misalkan sesuai kan pakainya yang if-nya yang ini kan. Kalau nomornya sesuai, nah ini kan sama tuh. If nomornya sesuai. Nah, kalau nomornya sesuai, maka program yang di if-nya itu akan dieksekusi. Program ininya dieksekusi, kalau sesuai ini, program ininya dieksekusi. Aku ngasih break, soalnya kalau misalkan nggak dikasih break, nanti ini bakal ngecek lagi, meskipun sudah tahu kalau hasilnya tuh bakal nggak ada. Soalnya kan biasanya kan cuma dia sebenarnya kan nggak, misalkan kita nyari nomor 8, kan cuma ada satu nomor 8. Nah, kalau nggak dikasih break, dia tuh kalau misalkan kamu bikin ada 1000 data, value-nya itu bakal ngurang sampai 1000. Jadi kan nggak buang-buang memori. Jadi kalau sudah selesai ya udah di break aja, gitu, biar nggak buang-buang memori. Nggak ngaruh juga kalau misal sebenarnya hasilnya tuh sama juga kalau misalkan nggak pakai break. Misalkan setelah 8 kan 9. Kalau misalkan nomor yang dicari itu 8 kan otomatis nggak bakal nemu kan. Gitu. Eksekusi sama-sama PNX. If HP sama dengan 0, maka nomor mahasiswa tidak temukan. Hampir mirip sih sebenarnya. Cuman aku pengen nyoba-nyoba yang lain. Nah itu sama kayak ini tuh. Ini kalau P selanjutnya 0, maka ini keluar. Kalau P-nya yang sekarang 0, ini yang keluar gitu. Ini tugasnya kan buat apa kayak nyimpen terus kayak insert habis itu delete terus apa lagi? Yang dioperasikan ada 4. Deklarasi,
menyisipkan, menghapus, dan menampilkan atau mencari. Yang Deklarasi itu kayak heading gitu kan sih. Deklarasi itu ya yang ini deklarasi. biasa. Kamu buat struknya itu deklarasi. Jinan. Ya. Untuk insert penyisipannya itu kan kemarin ada 3, yang ini tuh pakai yang anu, jadi yang apa, standing or descending kamu? Insert aku insert di awal. Nah, kalau misalkan insert itu aku pakainya insert di awal. Di awal jadinya salah satu aja boleh, nggak harus 3 ya? Aku nggak tahu, makanya aku pengen tahu nomor dosennya, aku pengen tanya. Oke. Ya, aku bahkan justru masih bingung ini tugasnya suruh ngapain loh? Iya, ya kan. Terus kan Kalau udah buat coding tulisan- terus gimana, Lek? Dikumpulin. Kalau di tulisannya cuma buatlah link list di mana infonya berfungsi untuk menyimpan data nilai mahasiswa berupa nomor, nama, kelas, dan nilai. Tipe data dan label field tentukan sendiri. Gitu. Struktur data. Udah ada tugas. Tulis tangan ya, Tis. Kamu tulis tangan nggak, Tis? Enggak dong. Udah ada nggak tuh, deadline-nya udah ada, Belum ada tadi. Itu yang apa itu PKN, bela negara Wimaya. Udah ada deadline-nya. Udah. Wimaya kan itu kan ikut kelompoknya kan. Kamu kalau presentasimu ya, berapa? presentasinya itu ngikut